ataupun mobil yang matic. Nah itu, jadi membandingkan sama masih dua, ya. Cuma mobilnya nggak ada kaitannya satu dengan yang lain. Satunya mobil manual, satunya matic. Kalau yang tadi, yang sebelum ini, mobilnya sama, cuma ininya yang beda. Olinya kita ganti. Oke. Nah, yang ini enggak, memang mobilnya beda. Mobil satunya matic, mobil satunya manual. Oke, kita kasih pertanyaan. Oke ya. Oke. Adakah pertalite ini berbeda ketika kita letakkan ke manual ataupun ke mobil yang matic? Berarti independen. Manual dengan matic tidak ada kaitannya. Paham ya? Oke. Coba saya dibantu. Ya. Paham ya? Coba saya dibantu sekarang, saya mau buat HO. Berarti gimana caranya? Membandingkan menggunakan pertalite. Antara mobil manual dengan gimana? Hipotesisnya kira-kira. Tidak ada perbedaan. Oke, tidak ada perbedaan. Terus? Yang signifikan. Nah, jangan lupa, yang signifikan ini mesti signifikan. Oke. Antara mobil manual dengan mobil matic. Mobil manual menggunakan manual dengan mobil matic, dengan pertalite, dengan mobil automatic, dengan mobil matic, terus apa? Yang diberi bahan Menggunakan ketika ataupun menggunakan langsung ya. Menggunakan mesin pertalite, bahan bakar pertalite. Oke, bahan bakar pertalite dengan gitu ya? pertama. Hah? Oke, pertalite dulu. Oke, satu-satu dulu. Oke ya. Ini sudah dependent namanya, sudah independen. Oke, kenapa? Mana independennya, Dokter? Mobilnya matic dengan manual tidak ada kaitannya. Oke, dan kita menggunakan bahan bakar pertalite. Oke ya. Nah, ini yang kita uji. Oke, tidak ada perbedaan yang signifikan antara mobil manual dengan mobil matic, menggunakan bahan bakar pertalite. Nah, ini independen. Gimana taunya independen? Ya, karena mobilnya itu tadi. Dan begitu juga datanya, kalau dilihat di sini, datanya beda ini, tipe mobilnya ini. Kalau saya klik sini, akan jadi beda. 1212. Cara memasukkannya juga berbeda. Sama ketika kita memasukkan apa? Gender. Ya. Manual dengan matic ini. Oke, ya. Taruhlah saya buang dulu pertamaknya ini. Nah, jadi cuma seperti ini, supaya Anda tidak ya. Nah, ini sudah cukup ini udah. Jadi dua data. Mana dua data, Dokter? Tipe mobilnya ini yang dua. Jadi memasukkannya gimana? Ya pakai satu manual, satu matic, seperti kita memasukkan apa? Gender. Ya. Laki, perempuan. Bisa dipahami ya? Jadi saya gunakan ini dulu supaya tidak membingungkan. Ya. Hipotesisnya kita sudah tulis. Ya. Masih ingat kan? Apabila kita menggunakan independen, ada syarat tambahan ya. Apa syarat tambahannya?
Harus Oh, homogen. interval. Oke ya. Oke. Interval. Leibniz testnya juga harus homogen. Oke. Sama ini dengan normalitas. Jadi harus tidak signifikan. Paham ya? Harus tidak signifikan. Paham? Oke, alright. Oke ya. So, kita akan tes. Caranya, ini udah normal, saya pastikan sudah normal ya. Untuk menyingkat waktu, saya sudah tes, sudah normal ini. Oke ya, cara tesnya ya kayak tadi itu. Oke, datanya ya sudah random dan ini sudah interval, sudah mencukupi syarat. Tinggal syarat yang ketiga ini yang belum. Oke ya. So kita langsung analisa. Oke, pergi ke analyze sama tadi. Kemana? Compare mean. Tadi kalau tadi adalah pair, sekarang apa? Sekarang Independent yang sample. independent sample t-test. Kalau yang tadi pair ataupun dependent, sekarang independent. Nah, yang ini yang diklik. Sama cara ngekliknya dari analyze, compare mean, terus tapi yang kita pilih adalah independent. Oke, kita klik. Nah, maka ini yang tampil beda dengan yang tadi. Oke, ya. Oke. So, karena yang akan kita tes adalah pertalitnya, maka pertalitnya yang kita masukkan ke tesnya. Tes variabel. Karena grupnya harus dependent, grupnya siapa? Tipe mobilnya. Oke. Dia ingin tahu tipe mobilnya menggunakan angka berapa aja. Oke, grup 1, nomor 1, grup 2, nomor 2. Ataupun yang matic saya gunakan 1, yang manual saya gunakan nomor 2. Jadi harus dikasih sini. Oke, jadi grup 1, nomor 1, grup 2, nomor 2. Paham ya? Andaikan grup 1 itu kita kasih 5 dengan 6, ya harus 5 dengan 6 di sini. Cuma karena saya menggunakan 1 dengan 2, maka 1 dengan 2 juga yang kita tulis. Kita masukkan. Paham ya? Paham sampai di sini? Bisa ngikuti? Untuk grup bisa lebih dari 2, dokter. Kalau untuk t-test harus 2. Nanti kalau grupnya lebih dari itu, beda lagi namanya. Nah, untuk t-test, saya bilang tadi syaratnya harus ada 2. Kalau mau 3 bisa, cuma lain namanya nanti. Insya Allah kita akan bahas pada kelas berikutnya insya Allah. Oke, sekarang kita ngomongin 2 dulu ya. Oke. Paham sampai di sini? Oke, kita continue. Oke, kita ngelihat. Oke, ini nggak ada apa-apa, sama semua. Oke. Nah, sudah selesai, baru kita klik OK. Nah, yang mana? Yang ini. Oke. Tadi saya bilang, harus ada syarat yang ketiga, bukan yang ketiga, yang keempat ya, ataupun syarat tambahan, yaitu Leibniz test. Harus tidak signifikan. Maksudnya kalau tidak signifikan berapa ininya? Apa namanya? Nilainya. Lebih dari 0,05. Ya. Oke, lebih besar daripada 0,05. Ini lebih besar enggak? Iya. Ya, berarti syarat berikutnya
ataupun syarat tambahan sudah terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi, maka kita baru ngelihat T-nya, degree of freedom-nya, dan signifikan ataupun tidaknya. Oke? Oke, di sini signifikan ataupun tidak? Signifikan karena di bawah 0, di bawah 0, ya. Berapa itu 0, Itu tidak signifikan sepertinya. Tidak Di atas signifikan 0,5 0,05 berarti tidak signifikan. signifikan. Oke, berarti sini tidak signifikan. Berarti bahan bakar Pertalite tadi itu mau digunakan ke mobil otomatis ataupun manual sama. Oke. Jadi tidak signifikan hasilnya. Jauhnya sama. Oke, ya lebih kurang lah. Jauhnya mungkin berbeda, cuma tidak signifikan. Nah, itu maksudnya. Oke, sama juga bagaimana kita melaporkan ini. Oke. Kita copy yang ini. Oke. Sama, kita kembali ke sini. Oke. Ini ya. Oke. Kita masukkan tadi. Signifikan, tidak signifikan. Aduh. Oke. Sama, kita letakkan tabel. Oke, tabel 2 ini ya. Kita rubah tabel 2. Hasil uji independen di tes. Oke, ya. Oke. So, bagaimana kita melaporkannya ini? Yang pertama, syaratnya tadi. Oke. Tabel. Dua, menunjukkan bahwa apa syaratnya tadi? Homogeneity of variance. Homogen. Oke ya.
Oke, ini yang pertama. Jadi syaratnya sudah terpenuhi.